Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas MN22G, mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Nandang SEMM. Di sini kami akan membahas analisis pelanggaran etika bisnis Le Mineral PT Tirta Presindo Jaya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruslan Arosid. Yang kedua ada Widya Anggraini, dan yang terakhir ada Ferry Firdaus. Baik, kita mulai saja langsung ke pembahasan. Le Mineral PT Tirta Presindo Jaya. Le Mineral adalah merek air mineral produksi PT Tirta Presindo Jaya Grup Mayora yang bersaing di pasar air minum kemasan di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, Le Mineral melakukan berbagai promosi, salah satunya melalui billboard. Namun, strategi pemasaran ini menuai kontroversi karena melibatkan foto bayi tanpa pendampingan orang tua dalam iklannya. Kronologi kasus Le Mineral. Yang pertama, Le Mineral menayangkan billboard yang menampilkan dua bayi memegang aqua galon air Le Mineral. Yang kedua, iklan tersebut menyertakan klaim bebas BPA, jadi aman untuk bayi dan keluarga. Yang ketiga, tidak ada kehadiran orang tua dalam iklan tersebut. Yang keempat, pelanggaran terjadi karena iklan melibatkan anak di bawah 5 tahun tanpa pendamping, melanggar pasal 315 Etika Pariwara Indonesia. Dan yang terakhir, akibatnya iklan tersebut ditegur oleh lembaga pengawas iklan. Dampak kasus PT Tirta Presindo Jaya. Pertama, hukum teguran dari lembaga periklanan, potensi sanksi jika diulang. Yang kedua, reputasi menurunnya citra brand Le Mineral sebagai perusahaan yang kurang sensitif terhadap aturan perlindungan anak. Yang ketiga, konsumen terjadi kesalahpahaman bahwa produk ini aman dikonsumsi bayi meski belum ada bukti ilmiah yang jelas. Yang keempat, sosial, memunculkan kekhawatiran dari protes publik atas eksploitasi anak dalam iklan. Yang kelima, ekonomi, potensi penurunan kepercayaan pasar dan berkurangnya loyalitas konsumen. Pelanggaran prinsip etika bisnis. Analisis etika bisnis terkait perlindungan konsumen. Yang pertama, Le Mineral tidak mematuhi aturan etika iklan dengan menampilkan anak tanpa pendamping. Yang kedua, klaim aman untuk bayi tanpa bukti medis adalah bentuk komunikasi yang menyesatkan. Yang ketiga, perusahaan mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap konsumen rentan, dalam hal ini anak-anak. Saya Widya Anggraini di sini akan menjelaskan tentang respon masyarakat dan pemerintah tentang pelanggaran etika bisnis pada iklan Le Mineral. Yang pertama, ada masyarakat menyampaikan kritik melalui media sosial dan kanal berita. Yang kedua, ada pemerintah dan lembaga pengawasan iklan memberi peringatan kepada Le Mineral untuk mematuhi etika pariwara. Yang ketiga, ada munculnya perbincangan publik terkait perlunya pengawasan lebih ketat terhadap konten iklan yang melibatkan anak-anak. Aspek penting dalam pelanggaran etika bisnis Le Mineral PT Tirta Presindo Jaya. Yang pertama, ada pelanggaran etika periklanan, tidak mematuhi aturan bahwa anak di bawah 5 tahun harus didampingi orang tua saat tampil dalam iklan. Yang kedua, ada klaim menyesatkan, yaitu menyatakan produk aman untuk bayi tanpa bukti medis yang disertakan. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial yang rendah, mengabaikan perlindungan anak sebagai konsumen yang rentan. Dan yang terakhir itu kurangnya transparansi, informasi dalam iklan tidak akurat dan bisa disalahartikan oleh konsumen. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kasus ini yaitu iklan Le Mineral terbukti melanggar etika periklanan karena menggunakan bayi sebagai pemeran utama tanpa pendamping orang tua. Selain itu, klaim aman bayi berpotensi menyesatkan. Kasus ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk mematuhi etika bisnis dan perlindungan konsumen, serta mempertimbangkan dampak sosial dan strategi pemasarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.